Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita general reading ya, kita general reading. Kenangan dia dan orang lain tentang kamu. Kenangan dia dan orang lain tentang kamu. Itu yang akan kita kupas ya. Dan ini energi banyak orang, pasti tidak akan resonate untuk semua orang. Dan energinya juga kebolak dan kebalik tentunya ya. Ada yang udah terjadi, ada yang belum terjadi, bahkan ada yang sedang terjadi. Mungkin seperti itu ya. Dan juga istilah kebolak kebolak dan kebalik seperti itu ya. Dan bagi kalian yang mau personal reading atau konsultasi atau baca garis tangan, silahkan kontaknya ada di box deskripsi video ini ya. Kalau kalian ada yang tertarik dengan pembahasan garis tangan, kalian bisa kirim foto ke saya dari tangan atas sampai pergelangan tangan, dari pergelangan tangan sampai ke telapak tangan, dan jari-jarinya harus kelihatan semua. Dan itu tangan sebelah kanan, biayanya sekitar 100.000. Seperti itu ya. Kalau yang tertarik saja. Kalau ada suara-suara dari luar, tolong dimaklumi karena ya malum saja, karena mungkin ada orang yang memang lagi ngobrol atau apa ya di luar. Kenangan dia tentang kamu, kenangan dia dan orang lain tentang kamu. Sepertinya dia itu mengenang kalian itu dulu. Kalian itu orang yang memang orang baik, orang yang memang merawat dia, menjaga dia, dan benar-benar tulus kepada dia ya, kepadanya. Dan ketika dia membutuhkan bantuan, kalian sigap untuk membantu secara materi atau secara apapun. Ketika istilahnya dia meminta apapun dari kalian, begitu mudah dikasih, seperti itu. Jadi dulu itu dia merasa bahwa kalian tuh orang yang memang sangat mudah dimanfaatkan, sangat mudah dibodohi, dan sangat mudah diiming-iming dengan kata cinta atau apapun itu ya, seperti itu. Dan ketika dia mengambil semuanya dari kalian, entah apapun itu materi atau apapun itu, dan dia istilahnya setelah merasa bosan atau merasa puas atau merasa apa yang dia inginkan didapatkan, melenggang pergi dengan enaknya begitu ya. Dan dia saat itu merasa bahwa kalian ya pikirannya seperti ini, ya wajar aja lah, kamu pantas dibodohi, mudah dibohongi gitu ya, kok percaya aja sama orang gitu, perasaan dia dulu. Dan dia nggak merasa bersalah atau nggak merasa menyakiti atau nggak merasa kalian apa dia itu sangat jahat kepada kalian, dan dia juga tidak peduli apa yang kalian rasakan saat itu, entah sakit, entah menangis, entah apapun ya, seperti itu. Tetapi setelah sekian tahun dilalui, ini terjadinya sekitar ada yang udah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, ada juga yang 8 tahun, ada yang ber 3 bulan, 4 bulan, 1 bulan, 2 bulan, 7 bulan ya, kurang lebih setahun seperti itu, 2 atau 3 tahun. Dia sekarang ngerasa bahwa apa yang dia lakukan itu dulu sangat jahat sekali, karena ternyata karmanya dia rasakan saat ini. Emang ada yang lambat mendapatkan karmanya, tapi ada juga yang cepat. Dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu jahat banget, karena dia juga dihianati oleh orang yang dia cintai, oleh orang yang dia percaya, oleh orang yang memang menurut dia itu baik. Ternyata jahat banget ya aku ya dulu. Nah, seperti itu. Jadi, ketika dia ingat atau mengingat kalian tentang kejadian itu, dan istilahnya apa yang pernah dia lakukan juga kepada kalian, kenangan tentang dia bersama kalian dulu, apa yang kalian lakukan untuk dia, dia merasa sedih. Kadang suka menangis, ketika berdoa pun menangis minta ampun kepada Tuhan, dan dia minta ya Tuhan, tolong pertemukan aku dengannya untuk meminta maaf, seperti itu ya. Ingin minta maaf karena mungkin nggak ketemu lagi atau jarak yang terlalu jauh, seperti itu.
tetapi di sini untuk kontak, untuk apapun juga mungkin udah susah, udah putus kontak atau apapun itu ya, nggak di udah nyari-nyari kalian di sosmed juga mungkin mungkin kalian sosmednya bersifat pribadi atau gimana, mungkin seperti itu. Dan tetapi ada juga yang memang jaraknya dekat, dia sadar apa yang pernah dia lakukan itu salah, bahkan sangat salah, tetapi egonya masih sangat tinggi. Jadi untuk dia meminta maaf atau datang kepada kalian itu jadi terhenti karena egonya itu seperti itu. Nah, tapi dia tetap hati kecil itu menyesali apa yang pernah dia lakukan dan mengenang kalian adalah orang yang baik, orang yang ketika diminta bantuan tidak aiu lagi, tidak istilahnya tidak banyak alasan, tidak banyak kata, langsung aja dilakukan dengan tulus, dengan benar-benar dilakukan membantu dia seperti itu ya. Nah, ini ada juga di sini beberapa dari kalian istilahnya bertemu mungkin dengan seseorang yang memang orang yang memang baik, benar-benar tulus mencintai kalian, benar-benar sayang kepada kalian, tetapi kalian saat itu tidak bisa menerimanya karena berbagai hal. Dan dia juga mengenang itu, ada yang mengenang kalian tentang kalian ini versinya ya, ada yang dulu itu mungkin dia mencintai kalian seperti itu, sangat mencintai, sangat tulus, ingin bersama, ingin berkomitmen, ingin menerima kalian apa adanya, tetapi saat itu kalian gak menerima karena mungkin saat itu kalian mempunyai trauma di masa lalu yang memang istilahnya pernah di, entah itu pengalaman hidup, entah karena dihianati, entah karena melihat kehidupan orang tua kalian seperti itu ya. Jadi kalian itu merasa bahwa semua laki-laki atau semua perempuan itu istilahnya tidak baik, jahat, kalau menikah itu pasti akan menyakitkan, komitmen itu membuat menderita, ada seperti itu, perasaan seperti itu. Kita ambil lagi kartunya ya, kita beresin dulu yang ini. Dan itu membuat dia itu merasa istilahnya kalian itu, yang dia kenang tentang kalian itu saat sekarang, kalian adalah orang yang baik, entah wanita atau laki-laki ya, seperti itu tergantung kalian ya, istilah gendernya mana. Ini kan untuk laki-laki dan perempuan, dia tuh mengenangnya kalian tuh orang yang baik, tetapi kalian tuh orang yang memang kok tidak percaya dengan komitmen, begitu takut melangkah untuk berkomitmen. Jadi dia tuh mengingat kalian, mengenang kalian terus, bagaimana kabarnya sekarang ya, apakah udah berubah ya pemikirannya. Jadi dia kalau misalnya dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk bertemu lagi, untuk dekat lagi dengan kalian, ingin menjalin hubungan yang dulu, merajut hubungan yang dulu, istilah yang pernah dia rasakan itu ingin diungkapkan lagi, dan ingin membina hubungan yang lebih serius lagi dengan kalian dalam arti berkomitmen. Dan itu istilahnya rasa cintanya kepada kalian belum terasa pudar, belum hilang, dan tetap istilahnya berkembang dan ada. Walaupun dia mungkin pernah mempunyai hubungan dengan orang lain, tetapi tidak tergantikan perasaan itu kepada kalian, tetap kepada kalian lagi dan kepada kalian lagi seperti itu ya. Mungkin kalau misalnya karena ada tuh suka berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, kalau memang dia jodohku, tolong pertemukan aku dengannya, seperti itu ya. Jadi karena istilahnya ingin istilahnya melanjutkan rasa cinta yang dulu pernah dia rasakan kepada kalian, dan dia berharap cara pikir kalian tuh udah berubah tentang komitmen, seperti itu ya harapannya. Dan dia terus mengenang kalian, apa yang dia alami dulu, apa yang pernah kalian, mungkin kalian dulu pernah main bersama atau ngobrol bareng atau ngopi-ngopi bareng atau apalah pokoknya ya, pernah bareng, pernah misalnya pernah pergi bareng, main bareng, mungkin seperti kenangan itu tentang kalian tetap ada seperti itu. Walaupun di sini ada yang statusnya udah duda atau janda, begitu ya, ada yang memang masih single juga seperti itu. Dan kalau orang lain melihat kalian tuh orang yang memang pendiam, orang yang memang pendiam tapi mudah marah, dan orang yang memang bisa dipercaya dalam hal apapun, bisa diandalkan dalam pekerjaan,
tetapi tidak bisa mendengar kata-kata yang pedas, langsung marah, langsung pergi seperti itu. Dan orang yang memang istilahnya supel bergaul dan tidak pelit dengan makanan atau apapun itu, mungkin misalnya kalau misalnya ada perkumpulan apa, kalau misalnya gabungan bisa beli makanan apa, bisa kalian istilahnya patungan lah gitu ya, patungan seperti itu. Nah, nggak pelit, nggak terlalu perhitungan, tetapi memang kalian orang yang memang jangan sampai ditekan atau membuat kalian itu marah, karena kalau enggak kalian itu akan marah juga seperti itu, bahkan lebih marah lagi. Itu kenangan orang lain kepada kalian. Tetapi ada juga di sini versinya, mungkin beberapa di sini ada yang memang kalian tuh orang yang memang sangat ceria ya, sangat dewasa dan sangat mudah memahami apapun, tetapi kalian tuh terlihat orang yang sangat tertutup, orang yang istilahnya penuh rahasia, tidak mudah untuk orang masuk ke dalam kehidupan kalian. Jadi ada dua versi, sesuaikan saja ya di mana kalian itu. Dan kalian itu termasuk orang yang memang kelihatan mapan, tetapi seperti misterius, jadi nggak semua orang bisa dekat atau bisa masuk ke dalam kehidupan kalian seperti itu. Tetapi kalian orang yang menarik, orang yang sangat bersinar, dan istilahnya orang tuh sangat tertarik ingin mengetahui sebenarnya siapa, kehidupannya bagaimana, dan kerjanya di mana, orangnya seperti apa sebenarnya, kok menarik tapi kenapa kok seperti ada benteng untuk orang mendekat, lebih dekat lagi. Jadi orang itu untuk mendekat itu merasa ada segan, kecuali dia punya sesuatu yang memang bisa menembus benteng kalian dan bisa ngobrol dengan kalian dengan enak. Dan ternyata setelah dekat, setelah bisa orang menembus benteng itu, orangnya ternyata baik, pinter, dan istilahnya sangat terbuka seperti itu ya. Dan ini general reading teman-teman. Kalau misalnya kalian mau personal reading atau mau baca garis tangan, silahkan hubungi kontak deskripsi video ini. Dan kalau kalian suka dengan video ini, tolong di like, di subscribe, di komen untuk mendukung channel aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.